sesi ngobrol seputar seni. Mas Muhammad Naufal Fawaz. Iya. Gimana Mas? Gimana kabarnya Mas Fawaz? Baik, alhamdulillah. Sibuk apa Mas? Ya sibuk kegiatan di kampus juga untuk channel YouTube juga. Channel YouTube? Iya, Yang horor-horor kemarin itu? Yang horor itu. Jadi Mas Fawaz ini seorang seniman dalang, juga seorang mahasiswa pasca sarjana di ISI Surakarta. Ngambil penciptaan apa? Penciptaan, Mas. Penciptaan, ya? Seni teater. Teater. Iya. Ini teater. Tapi Mas Fawaz ini kesibukan akhir-akhir ini dia tuh apa ya? Jadi dukun dukun apa paranormal. Iya, enggak dukun juga sih, Mas. Nggak dukun. Jadi Mas Fawaz ini sering membuat konten di YouTube-nya Brave itu tentang horor. Jadi seorang seniman dalang, tapi dia aktif dalam apa bidang kehororan. Waduh, bidang kehororan. Bidang kehororan. Yang saya ingat itu di channelnya Brave itu ada yang judulnya apa kemarin itu? Lima hantu Hantu Jawa. hantu Jawa yang hampir punah itu apa itu di dalam apa makhluk halus, di dalam dunianya makhluk halus itu apa memang ada ya kayak seperti kita itu, jadi ada sesuatu yang hampir punah, nanti ada sesuatu yang lahir, itu gimana Mas? Apa mereka itu karena tidak berkembang biak lalu punah atau bagaimana? Ya gini ya, sebenarnya konten itu 5 hantu Jawa yang berpunah itu kan maksud kita istilah punah itu sebenarnya bukan punah kayak kalau hewan langka terus kemudian punah, nggak ada spesiesnya lagi, bukan, tapi lebih ke apa ya, karena kan bentuk hantu di Indonesia ini kan macam-macam. Yeah. Nah, tapi terus belakangan ini yang paling sering disebut itu kan bisa ada kuntilanak, ada Pocong, itu genderuwo itu kan. Nah, sementara terus jenis-jenis yang lain yang lebih kuno itu semakin dilupakan orang-orang. Jadi istilahnya terus punah gitu loh. Jadi menurut saya adanya hantu itu, terciptanya hantu itu karena orang-orang percaya atau orang-orang membicarakan. Semakin banyak dibicarakan, maka semakin sering hantu itu muncul. Oh gitu ya. Tapi saya tuh pernah dengar gini Mas. Jadi sebenarnya wujud dari jin atau iblis itu memang sesuai dengan apa yang yang dipikirkan oleh orang yang melihatnya itu sendiri. Iya. Jadi apa yang dipikirkan manusia, jadi akhirnya jin itu menyerupai wujud seperti apa yang ada di imajinasi manusia. Apakah hantu-hantu yang jenengan sebutkan tadi di konten apa tuh? Banyak tuh kayaknya yang kemarin. Iya, ada beberapa. Iya. Yang ayat mimang Mimang. dan lain-lain itu, apakah memang orang-orang zaman sekarang itu memang nggak tahu keberadaan itu, apa artinya orang-orang tua mereka tidak pernah bercerita tentang bahwa ada hantu yang bentuknya seperti ini loh? Iya. Apa karena apa? Iya. Ada berbagai macam sebab, termasuk itu juga mungkin orang tuanya menceritakan zaman dulu, atau apakah itu kewajiban tuh menceritakan anak ini loh jenis-jenis hantu? Ya kan? siapa tahu. Bukan kewajiban itu kan. Selain itu juga ya tahu sendiri kan, generasi semakin sekarang kan semakin banyak meninggalkan berbau tradisi, terus dukun tuhon dan lain-lain, adat istiadat banyak yang sudah tidak terlalu memegang esensinya gitu. Oh gitu. Jadi terus apalagi ditambah dengan cekokan dari entertain, dari film, dari media, dari berbagai macam dari luar, akhirnya ya itu perlahan-lahan sosok-sosok itu dilupakan Ya. Iya, bahkan Karena dilupakan, akhirnya mereka mencari model lain yang seperti yang dicekok kayak sama si entertain kalau tadi. sekarang yang terkenal kuntilanak ya mereka berubah jadi kuntilanak gitu loh. Iya, maka dari itu seperti pocong itu. Iya, pocong. Pocong itu apakah dulu itu pocong ya juga kayak gitu wujudnya, apa juga ya apa Iya. yang mencolot apa? Iya, apalagi pocong itu kan jelas sekali itu baru muncul saat adanya Islam di Jawa. Oh ya. Iya, lah kalau belum ada Islam misalnya zaman Majapahit misalnya, nggak mungkin ada pocong, wong di sana nggak ada orang yang dimakamkan dengan cara di kain kafan gitu. Iya benar juga Iya ya. kan? Itu karena munculnya masuknya Islam, Iya. akhirnya cara untuk menghormati jenazah itu
bungkus kain bungkus kafan. kain kafan lalu dimakamkan. Iya. Seperti itu akhirnya anggaplah pocong itu seperti apa, mayat yang hidup ya. Iya. Itu mayat yang hidup. Akhirnya orang memikirkan wujudnya dari si pocong itu sendiri. Iya. Akhirnya jadi hantu yang jenis itu tadi ya. jenis itu Yang tadi. bentuknya itu tadi ya. Yang diambil kan bentuk kematian. Jadi orang-orang kan takut sama kematian. Kematian. Jadi terus akhirnya jin itu terus memperdaya umat-umat Islam diperui sama yang bentuk pocong itu Seperti tadi. itu. Kemarin yang dibahas salah satunya apa toh? Itu kemarin kan cuma 5 ya. 5. Sebenarnya itu banyak banget itu ya. Kalau Oh, ya? mau lihat literatur lawas Jawa itu banyak disebutin jenis-jenis hantu yang mungkin cuma bisa didengar di pagelaran wayang mungkin ya. Oh ya. Iya kan banyak itu di wayang kan banyak setanan Oh tuh. iya, adegan setanan itu ya. Itu malah yang asli hantu Jawa itu seperti itu sebenarnya. Oh iya. Mungkin yang zaman Mojopahit itu zaman sebelum Islam mungkin. Itu yang kemarin 5 itu cuma ada Banaspati, terus kemudian ada Onggoinggi, Gue ingin. kemudian Oyot Mimang, kemudian Lampor, terus yang terakhir Pri. Perih. Ya, Pri. Boleh diceritakan yang apa tadi yang pertama? Banaspati. Banaspati itu yang gimana, Mas? Nah, kalau Banaspati yang modern ya. Modern yang modern. Maksudnya yang sekarang sekarang maksudnya, ya, yang orang, wujud yang pemahaman orang-orang sekarang itu Banaspati bola api yang terbang. Bola api yang Jadi ada biasanya kan seringan di Instagram atau di Facebook itu penampakan Banaspati itu ada bola terbang temangsang di pohon. Itu sebenarnya bukan Banaspati. Jadi kalau literatur lawas Jawa, tradisi Jawa zaman Mataram, Kasunanan, zaman sebelumnya mungkin itu menyebutkan Banaspati bentuknya itu raksasa yang berjalan terbalik dan kepalanya itu api gitu. Jadi jalannya raksasa yang berjalan terbalik. Jadi jalannya pakai tangan gitu. akrobat gitu, Oh, kakinya iya, ke atas gitu. Kayak apa jenenge? Iki. Kayak sirkus. handstand. Handstand, ya. Handstand. Itu konon dulu kalau mereka di jalan atau di hutan kan zaman dulu kan penerangan masih sangat minim Iya. kan, belum ada listrik. Itu kalau ketemu mereka itu biasanya orang-orang itu sakit. Oh iya. Kena mungkin kaget atau kena istilahnya kena tulak atau kena Karena sihirnya gitu loh. Pokoknya. Jadi lumayan berbahaya itu. Nah sekarang nggak ada itu penampakan Banaspati yang bentuknya raksasa handstand itu nggak ada. kira-kira Banaspati itu revolusi sekarang ya yang itu tadi yang Iya. seperti dibicarakan awal, Iya. seperti bola api Seperti bola api. yang terbang itu ya. Iya. Itu revolusinya Terus yang kedua yang apa? Onggoinggi. Onggoinggi. Onggoinggi itu yang gimana? Terus terang saya nggak paham soalnya saya nggak tahu. Iya, kita juga belum pernah menemui ya Iya. kalau Onggoinggi. Tapi kalau kata Gedok Tular dari warga-warga yang pernah cerita itu dia hidupnya di sungai atau di rawa-rawa, pokoknya habitat di perairan. Dan itu kerjanya dia kalau ada orang main di dekat kali atau dekat itu dia diseret karena bentuknya itu kan kayak rambut-rambut gitu. Ngapung di perairan gitu. Jadi nanti Seperti ditarik rambut ya? gitu. Jadi kayak mungkin kayak yang seperti dibicarakan orang ada anak kecil kalap. Ya, biasanya kan Sungai ada seperti orang itu ya? tenggelam gitu. Terus nggak ketemu mayatnya di mana. Nah, terus ada orang yang membicarakan bahwa itu dibawa sama si Onggoinggi itu tadi. Jadi memang mangsanya itu orang yang main-main di sungai atau main-main di rawa. Kan itu memang sungai itu habitat jinnya itu lebih banyak, lebih kuat-kuat daripada yang di darat. Oh gitu ya Iya. menurut jenengan atau Oh, menurut iya, itu menurut orang-orang banyak menurut gitu. orang banyak. Jadi lebih banyak di sungai gitu ya. Iya. Soalnya ini jarang diambah manusia, terus kemudian alamnya sungai itu kan ya gitulah, berair gitulah pokoknya. Semua yang berair itu mengundang Terus berikutnya tadi apa? Oyot Mimang. Oyot Mimang. Oyot Mimang itu Kalau Oyot Mimang itu sebenarnya nggak yang bentuk sosok yang mengerikan gitu bukan, tapi lebih ke dia kayak menjaga sebuah tempat atau menjaga pusaka. Jadi kalau ada orang masuk ke hutan terus mencari pusaka. Atau mencari apa togel atau apa gitu, itu nanti kalau niatnya buruk dia akan diupung-upungin dikeliling-kelilingin disesatkan disesatkan Iya. oleh si Oyot Mimang itu tadi. Ya, di gunung misalnya kan seringan itu orang-orang naik gunung tersesat nggak tahu jalan. Nah, itu biasanya kerjaan Itu Oyot bisa Mimang. itu katanya kalau ngelangkai Oyot Mimang itu katanya bisa gila juga ya Mas. Iya, ada yang bilang gitu juga. Jadi Jadi- kan banyak ya
kamu kok ketawa-ketawa sendiri? Kok bareng langkai oyot memang, po? Ya, Gitu. itu. Ada kata-kata seperti Iya, itu kan. legendanya seperti itu memang. Kan sering kan itu kayak itu loh yang kasus di mana? Di gunung mana itu lupa aku. Yang ada orang meninggal dulu. Itu kan kayak mengalami apa? Halusinasi gitu ya sebelum meninggal itu. Yang kemarin yang di YouTube itu ada yang pendakian Lawu via Nah, Ceto atau mana iya. itu ya? Kayaknya Itu juga kayak orang kehilangan. Heeh. Ya mungkin ada penjelasan medisnya, cuman kalau kita orang Jawa biasanya mengkaitkan sama itu. Hal yang Ya. seperti itu tadi ya. Iya, Iya. Terus apa lagi? Lampor. lampor. Lampor itu yang keranda terbang itu. Iya, itu filmnya Keranda Terbang. Ada lah ya, Iya. keranda terbang itu. Jadi lampor itu kalau di Jawa itu ada berbagai macam. Nah, kalau yang di film itu kayaknya itu diambil dari daerah Temanggung, terus daerah Kedul lah pokoknya, Jawa Iya. bagian Mataram gitulah. Ada lagi di bagian mana? Pesisir, itu bentuknya kayak pasukan pesisir mana ya? Pesisir selatan tuh pesisir mana ya? Pokoknya itu bentuknya pasukan Nyi Roro Kidul. Oh gitu. Jadi terbang Di gitu. laut Kidul berarti. Oh. Segoro Kidul berarti Jadi gitu. Segoro Kidul. Gitu. Bentuknya pasukannya Roro Kidul, terus mereka kalau ada mereka lewat di atas kan terbang itu, orang penduduk itu pada masuk ke rumah, jangan sampai kelihatan. Kalau kelihatan nanti di bawah. Di bawah. Iya. Terus ada juga yang bilang di legenda daerah Sidoarjo pemana Jawa Timur pokoknya itu bentuknya kayak alien gitu, kayak makhluk humanoid gitu. Jadi bentuknya yang enggak kayak manusia Nggak wujud kayak ya. manusia. Jadi badannya tengpletot. Iya, terus bokongnya itu lancip, jadi nggak bisa duduk dia. Jadi salah satu cara untuk mengalahkannya itu dia harus jongkok si orangnya itu, biar dia setannya nggak bisa lihat, karena kan nggak bisa duduk setannya. Oh ya. Iya. Jadi ada berbagai macam Itu tuh apa lapor. kayak itu ya yang kan ada yang di daerah Jawa, pokoknya Jawa Tengah sebelah timur kayaknya. Itu yang itu loh orang punya ekor itu loh. Orang yang punya ekor Oh, namanya. itu itu suku Kalang mungkin. Suku bener. Kalang. Lah, Iya. saya pernah dengar itu. Iya. Tapi kalau di sini, kalau di Solo itu kan Kalang. Iya. Kalang itu kan berarti dia tukang kayu. Iya. Ada jadi penyebutannya kan macam-macam tuh. Iya. Makanya ada daerah Kalangan. Iya. Itu kan memang apa? Secara toponim kan memang dia tukang-tukang. Iya, pertukangan gitu. Pertukangan seperti di Kutha Gede Jogja itu kan Iya. ada bentuk rumah kalang seperti itu. Itu penyebutan aja ya. Iya, itu sama kasusnya sama kayak lampor. Jadi memang ada satu nama Kalang, tapi itu di berbagai macam daerah beda definisinya. Oh iya. Jadi terus malah campur baur, malah nggak jelas asal usulnya. Pernah saya tanyakan itu dulu. Kenapa kok di suatu cerita lain disebutkan Kalang itu suku primitif, terus kemudian berekor, kemudian tukang bangun itu. Iya. Pokoknya kasta bawah lah, kasta di bawah orang Jawa pada Iya. umumnya. Tapi terus kok di mana di Kutha Gede Kutha Gede. ada namanya rumah Kalang itu kok mereka rumahnya besar-besar, Iya. terus bagus-bagus. Itu kalau gitu gini, itu ketika zaman era Mataram. Jadi ketika perpindahan antara Kutha Gede setelah Kutha Gede nanti Kerto atau Pleret ya? Kerto kayaknya. Sakakerto itu ini Kutha Gede ini dikuasai oleh VOC. Jadi diberi sebuah keleluasaan untuk mereka menghidupi kehidupan mereka sendiri. Iya. Jadi termasuk orang Kalang tadi. Orang Kalang sebenarnya Kalang itu juga orang perantauan yang datang ke Kutha Gede. Seperti itu. Akhirnya mereka itu tadi nukang. Jadi membuat bangunan yang megah dan lain-lain yang biayai juga VOC tadi. Itu kalau ceritanya Kalang yang di Jogja. Kutha Gede seperti Iya, itu. di Kutha Kalau Gede. di Solo malah saya kurang begitu tahu. Itu banyaknya malah di daerah pesisir di Jawa Timur atau di pesisir lor. Nyatanya suku Kalang tuh ya pokoknya terpinggirkan lah, minoritas itu. Jadi memang jelek banget sama yang di Sama yang di Kutha Gede itu ya. Iya. Jadi kasusnya memang Terus banyak. gini, masalah Lampor tadi. Kita Iya. balik ke Lampor. Saya itu pernah main ke daerah Blora, daerah Todanan Blora. Iya, di Melura ya. Di Blora itu saya main gitu. Mas pulangnya besok saja. Nah, kenapa? Nanti malam lihat lamporan. Apa itu maksudnya? Lamporan, nah kurang tahu. Nah, segini. Pertama lampor gila nganu toh. Demit sing keranda terbang tuh kuwi.
Jadi lamporan yang di sana itu kayak ya orang bawa itu loh. Kayak lampu-lampu itu apa lampion. Iya. Kayak lampion dibawa kasih tongkat gitu. Iya. Kayak kalau di sini malam selikuran. Iya, selikuran puasa, keraton itu ya. keraton Iya. itu. Kayak gitu tapi ada barongannya. Ada keseniannya itu. Ini berarti orang ini, bukan demit Bukan, gitu. Iya. ini sebuah apa? Sebuah kayak parade gitulah. Kayak Iya. parade karnaval keliling gitu. Iya, kayak karnaval. Festival gitu. Itu namanya lamporan di sana nyebutnya. Itu berarti kan Iya. banyak penyebutan yang berbeda di setiap daerah. Ya itu saya juga pernah dengar katanya di daerah bukan Blora mungkin daerah utara ya. Itu katanya Lampor itu bola api terbang. Oh, beda lagi. Mm-mm. Mungkin kayak yang dimaksud Kayak Banaspati. Banaspati yang sekarang itu. Oh. Jadi mungkin ada kaitannya sama tradisi lamporan itu. Maksudnya yang dilampor-lamporkan. Ya gitu. mungkin termasuk tadi dia kan ornamennya bawa lampu. Iya. Lampu kayak lampion dibawa dikasih tongkat gitu. Mungkin setiap daerah itu punya Lokal wisdom sendiri-sendiri. iya, punya budayaan sendiri-sendiri. Yo negara mau Coro, desa mau toto. ora balik tuh. Balik ya. Negara mau toto desa mau cara seperti itu. Seperti kayak kalau di daerah kota gede itu kan ada daerah namanya Kemasan itu. Iya. Kemasan itu kan kalau di sana adalah sebuah kompleks di mana pengrajin emas, banyak pengrajin emas untuk kebutuhan keraton Mataram saat itu. Iya. Tapi kalau di sini daerah Kemasan itu baru ya sebenarnya sudah lama tahun sekitar ya baru 2018 2019 itu saya dengar bahwa pada era Pakubuwono keberapa ya? Pokoknya Kanjeng Ratu Hemas itu permaisuri dari Mangkunegara ke Pakubuwono keberapa itu dia tinggal di dalam Kemasan itu yang sekarang buat sanggar Kemasan itu. Iya. Itu. Jadi masa kecilnya Pakubuwono 6 itu pernah tinggal di situ katanya. Oh, itu Pakubuwono 4 berarti. Pakubuwono 4 ya. Seperti itu. Pernah dengar itu. Artinya kan beda. Yang satu kemasan bener-bener artinya keemasan. Iya. Orang-orang yang membuat emas, yang satu kan kehemasan. Artinya tempat tinggal dari Kanjeng Ratu Hemas. Ini beda apa asal usul katanya. Secara toponim beda, tapi katanya sama. Katanya kemasan Ya, itu sama-sama kemasan. Jadi beda Ya, beda jadi asal usul ya. Beda-beda. Nah, terus sekarang yang berikutnya peri, Mas. Kalau peri gimana? Apa ya sama kayak kuntilanak itu? Oh, beda. Oh, beda. Beda. Oh. Jadi kalau peri itu sifatnya lebih netral ya. Dia bisa jahat, bisa baik, bisa biasa aja kayak orang kayak pada umumnya. Kayak film dulu itu yang peri baik. Bukan, itu peri Eropa kalau Oh, itu. peri Eropa. Ini peri Jawa. Jadi Anda pernah itu dengar Mbah Kodok, pernikahan Mbah Kodok? Ya. Jadi Yang itu, di karangannya apa mana itu? yang itu loh pernikahan peri ya. Iya, pernikahan peri. dia nikah sama peri itu Iya, kan? itu pernikahan peri. Jadi emang peri itu apa ya? Bisa sangat bisa berhubungan sama manusia gitu loh. Kadang kalau kata orang-orang itu ada yang sampai apa? Berhubungan lah intinya, sampai gitulah berhubungan gitu. Jadi ada yang bilang punya nomor HP, ada yang bilang Oh ya? iya, jadi punya kehidupan seperti manusia, pakaiannya kayak manusia. Peri punya nomor HP? Iya, katanya orang-orang itu. Itu providernya. Punya nomor WhatsApp. Iya. Katanya, tapi ada juga yang kita highlight di konten 5 hantu itu yang Ya. peri jahat. Oh, peri jahat. Jadi itu tukang menggoda manusia. Jadi dia nanti di jalan nyegat orang naik motor, naik sepeda, minta boncengan gitu. Ternyata tadinya cantik terus kemudian berubah jelek, makan skrotum. Oh ya. Bijinya manusia, bijinya laki-laki. Ngeri. Iya, itu. Lah, aku tadi ngilu ya. Iya. Oh gitu ya, jadi itu. Itu peri yang jahat. Apa yang kayak cerita di daerah dekat kampus itu mana? Yang deket Damkar itu? Damkar. Deket Damkar itu. Oh, Pedaringan. Pedaringan Tuh saya pernah mendengar cerita gini. Jadi malam gitu. Malam itu juga ada kayak wanita nyegat. Mas, aku nunut. Iya. Aku nunut. Terus si cowok itu kan, oh yes, melu aku, tak terke omahmu ngendi. Diboncengke. Terus
si cowok itu nakal, pegang-pegang ini apa? Grepe-grepe. Grepe-grepe sing anu. Terus bilang gini, "Dek, pupumu kok halus toh? Pahamu kok halus toh?" Oh, enggak cuma pahaku yang halus, muka aku juga halus gitu. Aku merinding. Aku merinding. Terus itu tenan itu dipegang. Yang langsung lari dia, mungkin itu kelanjutannya gimana? Itu pernah saya pernah dengar cerita seperti itu. Saya juga dengarnya daerah mana ya? Bukan di Daringan tapi di agak sana daerah Mojosongo itu katanya juga gitu ceritanya. Maksudnya apa, Mas? Mojosongo mana ya? Pokoknya Mojosongo gitulah katanya. Orang pulang terus dibunuti itu. Tapi belum sampai belum sampai kejadian di Wedeni gitu. Langsung hilang dan Wah. jadi peri itu bentuknya memang apa? Ya tergantung perinya gitu. Kayak gimana? Ada yang cantik, ada yang Asia, ada yang bule gitu. Begini sama kayak orang gitu. Ada produk impor juga. Iya, ada produk impor. Iya, iya. Itu kemarin di video yang itu juga jadi satu sama video ini apa enggak saya lupa. Apa? Yang kalau mendengar anak ayam itu. Oh, beda itu videonya. Tapi beda? Iya. Itu kayaknya video di mana ya? Di Berburu Kuntilanak mungkin ya. Oh, gitu. Iya, itu. Yang di Monoloyo itu bukan? Bukan dulu di itu di kuburan Cino dulu. Oh, di Mojo. Itu awal-awal kita bikin konten itu. Kuburan Mojo yang sekarang ratakan itu. Tapi yang sebelah kanan itu yang. Oh ya sebelah yang belum, satunya iya. yang sekarang belum diratakan. Oh iya iya. Itu gimana Mas? Itu kan sebenarnya kita kontennya nggak untuk nggak untuk mengungkap kuntilanak ya, tapi untuk ngelejai tembang Lingsir Wengi itu loh. Oh iya, yang di film-film itu. Ya, jadi kita bahas itu terus dibongkar salahnya di mana aja. Buktikan bahwa tembang itu palsu, bukan tembang pemanggil kuntilanak yang sebenarnya gitu. Itu temennya gimana saya lupa. Itu ya Durmo itu loh Mas. Gitulah pokoknya. Lo ingat nggak apa syairnya liriknya? Iya gitu. Lingsir Wengi gitu. Seliramu tumekeng sirno gitu. Lingsir wengi sliramu tumekeng sirno. Iya itu. Lingsir wengi sliramu tumekeng sirno. Setelah lewat tengah malam dirimu ya menghilang. Sliramu tumekeng sirno tuh mati. Menghilang. Lewat tengah malam dirimu mati. Terus habis itu ingat nggak? Coba cariin. Ojo tangi nggonmu guling. Ojo tangi nggonmu guling, jangan bangun dari tidurmu. Iya. Kok malah suruh tidur berarti itu? Kan iya enggak tebang ya. Itu. Terus setelah itu awas jo ngetoro. Awas jangan sampai kamu kelihatan memperlihatkan diri. Padahal itu katanya untuk memanggil kuntilanak. Ya malah enggak kelihatan nih piye. Malah untuk paradoks ya. Iya ya. Awas jangan ngetoro terus aku lagi bang wingo gitu. Aku lagi. Itu kepunjulan itu guru bilangannya terlalu banyak itu. Oh ya? Iya. Aku lagi bang wingo. Walu kutune ya? Walu harusnya 8 aku 9 itu. Aku lagi bang wingo. Lihat. Nah, itu. Aku lagi bang wingo gitu ya. Abang. Bang wingo itu maksudnya marah mungkin. Oh, sedang dirundung marah gitu ya. Maksudnya jin setan kang tak utusi. Nah, itu. Jin setan kang tak utusi. Kan nggak nyambung sama lirik sebelumnya. Ngapain gitu? Iya, aku lagi marah. Jin setan tak utusi. Menjadi utusanku lah atau gimana ya? Dadi sabarang. Kok ini tulisannya wojo lelayu sebit? Itu kan liriknya tuh Durmo yang konvensional tuh loh. Oh, yang wojo lelayu sebit itu. Iya. Apa itu? Pedotomo? Yang anu itu. Ridho Mawur itu bukan? Iya, Ridho Mawur itu. Kan cuma nyomot itu. Oh iya. Jadi jelas itu tembang baru, tembang buatan orang gitu, bukan buatan leluhur dulu. Ya, jadi apa memang banyak ya yang apa? Artinya ketika membuat sebuah karya film atau karya apapun atau novel atau mungkin cerita apalah atau cerpen atau apa itu banyak yang sekarang itu nggak mempertimbangkan iki bener apa ora atau jane. Iya. Seperti itu, seperti ya ini tadi ini tadi. Tapi apa boleh buat itu masyarakat banyak yang mau. Iya. Tapi naasnya kayak gini, Mas. Naasnya gini. Orang kalau dengar Lingsir Wengi
Mereka takut. Iya, aneh itu. Kenapa Jangan- bisa takut ya? Ya, jangan kan denger yang liriknya Lingsir Wengi, dia denger gamelan aja Takut. Suara sinden aja takut. Nah, Nah, itu makanya kita terus berusaha untuk menawarkan efek itu gitu loh. Jadi biar pada hilang ketakutannya pada gending-gending Jawa, sinden. Kan efeknya juga ke kita. Kita kan orang-orang tradisi. Iya, kita orang tradisi kena iki pandemi sepi ya toh. Jadi itu sebenarnya yang punya gawe bukan cuma saya, tapi semua seniman itu perlu untuk ikut Iya, meluruskan itu. meluruskan itu gitu loh. Hmm, Kan itu kan yang kena kita semua, bukan cuma saya yang Iya. konten kreator horor. Mau coba Mas Wawas buat tandingan film gitu. Ya, monggo Mas jenengan kan yang biasa buat film. Pertandingan film tapi yang benar-benar digarap Ya, secara mateng, secara artinya berpakaian pun kan banyak yang itu yang film-film pokoknya nek dukun ki mesti nganggo blangkon, Iya. nganggo ireng-ireng, terus nganggo keris. Itu padahal kerisnya keris aluminium itu. kreseng Mas. Kerisnya tinggal joget tiwi nek ujian kayak ngono kuwi, keris aluminium. Seperti Ih, itu. konyol emang gitu. Itu kan artinya Pernah itu dulu saya lihat film horor itu keluar demit itu tuh mengalahkan demit utamanya. heeh. Itu pakai tembang itu loh. Dandang gulonya itu loh. Yang itu loh. Ulang reh. Ono romokso, ono Ono gitu romokso. Ono gitu romokso. Kan lucu gitu. Itu padahal itu Pak itu untuk itu remuksa yang mengi Teguh Ayu luput yang loro Nah, itu. itu loh. Padahal itu kan apa ya? Itu ngalahinnya pakai itu maksudnya. Iya. Aneh itu. Dia tuh paham maksudnya itu Ya, nggak? asal comot gitu loh. Jadi nggak gas itu harusnya gimana. Orang gagas gue piye ya. Ya, Tugas kita makanya itu. Ya, Makanya saya buat bikin lah. konten kita di konten yang Anak ayam tadi. berburu konten. Ya, soalnya kan nggak pas itu. Ya buatlah yang yang kira-kira bisa untuk sarana pendidikan juga lah. Ya. Untuk artinya untuk bukan pendidikan bahwa kita harus tahu demit ya, Ya. tapi artinya biar paham. Ya itu tadi tembang itu ya ora medeni lah. Ya. Seperti itu. Jadi sesuai fungsinya lah tembang itu jadinya. Terus ada yang lagi yang itu malam satu suro itu adalah lebarannya para lelembut. Iya. Itu kalau orang-orang keraton apa Oh, itu tahun baru kita loh itu satu suruh. iya tahun baru Tahun barunya orang Jawa ya kan. Jawa bukan tahun barunya lelembut Malah kan. didemit-demit kan. Didemit-demit. Tapi kenapa ya itu kesalahannya siapa ya? Ya kesalahannya media, TV, Iya. terus orang-orang pembuat novel, membuat film. Tahun menaun berpuluh-puluh tahun akhirnya orang-orang percaya ditompo mentah kan Iya, iya, padanya. Tanpa mereka cari lagi kebenarannya ya. Iya. Malam satu surah lebarannya para lelembut. Kalau tahun barunya Jawa sebenarnya kalau sebelum Islam itu tahun berapa Mas aslinya? Wah, saya juga kurang tahu ya. Kan saya pernah dengar mendadak itu di grup Facebook itu ada yang ngucapin selamat tahun baru. Ini bukan satu suro, bukan satu Masehi kok. Tahun baru katanya tahun baru Jawa gitu. Jadi belum yang kalau suro kan udah campuran itu toh, Jawa sama Islam kan katanya. Tahun baru Jawa itu kan ya Sultan Agung kan dulu. Iya, katanya Sultan Agung itu kononnya. Wah, itu kurang tahu. Kurang tahu ya. Menawa nek sing ngerti Oh, sapa. kapan-kapan kalau teman-teman channelnya Ada Mas yang tahu. Pangga ini. Bentar Mas, santai dulu Mas. Iya. Bisa direbuk lagi di sini kan di podcast Oke, ini. ya, siap. Oke. Ah, ini selain ke horor, selain di horor. Mas Wawas ini kan seorang seniman dalang ya. Artinya pernah melakukan pementasan di ya mungkin udah banyak sekali ya di panggung-panggung yang artinya Mas Wawas bisa menampilkan kelihayannya bermain wayang Iya. seperti itu. Itu selain mendalang dan horor apa Mas?
Selain undangan dan horor, ya kita tahu sendiri lah ya. Kadang kalau paling sering ya apa job-job itu biasanya nabuh, kadang bantu aja sih nabuh sebenarnya. Kalau nabuh kan masih rangkaian dari kesenian Jawa ya. Selain itu Apa ya mas? Ya apa? kesenian Jawa semua mas. Saya Kesenian orang Jawa semua. orang kesenian saya itu. Oke. Terus ketoprak ya. Itu ada yang Ketoprak. ngajak itu ya cuma jenengan. Nek rata cek orang main dong. Mboten ketoprakan. Itu jadi Mas Fawas ini pernah masuk nominasi pemeran putra terbaik waktu festival ketoprak di Isi Surakarta tahun 2000 berapa ya? 10 kayaknya. 2012 kayaknya. 2012. Iya. 2012. 13 Pak ya? Enggak 2012. 2012 akhir. Iya. 2012 akhir. Ini Mas Fawas kita itu pas nampilkan lakukan apa tuh? Pedot Jatisrono. Pedot Jatisrono tulisannya Pak Bondan Nusantara. Di sana. Tulisannya Pak Bondan. Ini Banindro masuk nominasi. Keren. Terus akhirnya di luar Gumregah tahu jadi Sunan Kalijaga. Terus apa nih Mas? Sunan Kalijaga banyak banget loh kayak. Kalau saya itu jadi pemain ketoprak itu cuma jadi ketoprak eksibisi saja, bukan ketoprak tenanan gitu. Jadi ya jangan dianggap saya itu orang pemain ketoprak itu gimana. Lah ketoprak sing tenanan ki sing piye? Loh, yang kayak orang-orang ketoprak itu gimana sih? Saya kan bukan orang ketoprak. Lah wong ketoprak ki sing piye ta? Ya yang berkesenian di ketoprak baik itu PY maupun enggak PY. Jadi yang sudah sajibo sama dirinya sendiri. Kalau saya kan sama wayang gitu. Oh iya. Kalau ketoprak itu sama ya. Tapi kalau jangan terlalu dikotak-kotakan juga Iya, ya. enggak Wah, dikotak-kotakan kok. ketoprak gitu. Terus ketoprak ku wah suaramu onto wacanamu wayang sih an. Itu kan itu sebenarnya pernah dibahas juga sama teman-teman. Yo nanti mungkin lain kali dibahas di Ya, podcast. kapan Anda bisa ngomong sama orang-orang ketoprak gitu Ya, gitu, siap. dibahas. Mungkin Soalnya lebih gayeng gitu. Mungkin. iya. Bisa menimbulkan kontroversi ya. Ada kan tokoh yang kontroversial. Kontroversial. Oh, pokok kontroversial lagi. Goro-goro nggawe ketoprak nganggo seragam TNI. Ketoprak nganggo seragam TNI. Itu pernah loh, Mas. Iya. Ketika dipentaskan, itu festival juga ya kayaknya. Festival ketoprak apa namanya? Sing Klaten kuwi? Amigo. Itu yang mainkan naskah saya itu anak SMA apa SMK ya? SMA BK 2 Boyolali itu murid-muridnya Mas Fikih itu. Iya. Muridnya Mas Fikih. Itu jurinya nganti bingung kok. Iki ketoprak paudu. Seperti itu. Ada ketika di tahun 2014 itu naskah pertama dipentaskan itu dapat sutradara terbaik. Dapat sutradara terbaik karena berani membuat suatu hal yang baru. Iya, gebrakan ya. Gebrakan yang baru, ketoprak. Ora ketoprak lho. Iringane gamelan siji. Itu antawacana intonasine intonasi ketoprak. Ketika dikupas lagi intonasi ketoprak iki sing piye? Ya. Wayang ki sing piye? Kalau wayang mungkin karena itu ada sebuah konvensi yang jelas itu akhirnya dan tertulis Iya. kan itu jadi orang tahu kalau ini intonasi wayang. Lah kalau ketoprak belum ada yang tertulis. Iya. Setahu saya belum ada yang tertulis. Lah itu ketika di Amigo di Klaten tidak masuk satu kategori pun, tapi panitia di Amigo itu memutuskan untuk membuat satu kategori baru. Kategori apa? Kategori ketoprak eksperimentasi. Apa itu? Eksperimentasi. Ayo bayang no. Iya. Saya baru tahu itu di ketoprak ada sebuah kategori. Biasanya kan pemeran putra terbaik, pemeran putri terbaik, Iya, terus sutradara terbaik, naskah terbaik, ya kan? Iya. Terus artistik terbaik, terus penataan iringan terbaik. Itu kategori baru itu.
Itu iki kudune muri nyatet. Itu pernah itu. Iya. Jadi ya piye ya? Eksperimentasi. Ya itu kan kalau misalnya jenengan mau bahas itu kan bisa panjang, bisa ketat, bisa kempel, bisa Ya apa. kembal. Tapi kalau di podcast jangan dulu lah. Engko Belum ya? sampe kira-kira aku diundang nang seminar masalah ASEAN. Nek enek sing gelem ngundang. Nek enek sing gelem ngundang. Seperti itu. Ya. Tapi Mas Awas masih aktif mendalang juga. Masih Mas. Cuman ya pandemi ini agak jarang dalang sih. Ini udah selesai pasca saja nih. Belum. Udah gawe. Oh iya, harus TA nih harus. Tinggal TA ya wis ya kayak gini ini keadaannya. Buat aja itu yang apa 5 hantu itu Ngapain 5 itu diapain? ya diungkap di dalam sebuah karya. Sebenarnya 5 hantu itu cuma Mas, cuma apa ya? Kayak cuma sampel gitu loh. Sebenarnya banyak banget itu, 40-an lebih, 80 mungkin. Nah, itu yang tahu dicatat dibuat Iya. sajikan itu. Anda kalau tahu itu kemarin yang lagunya Brave itu yang kita syuting di Gedung Angker dulu. Itu kan lagu kita yang buat. Jadi saya nulis liriknya, terus Mas Agus yang bikin aransemennya. Iya. Itu ada selipan tembang dari tembang apa ya namanya itu. Pokoknya itu judulnya Pangreksaning Demit-demit Alit ing Surakarta. Tunggu sing saka nggonku kae. Iya dari jenengan itu. Padahal jenengan aslinya kan merekomendasikan tembang lelo-lelo itu tuh. Sontreng. Nah, sontreng itu. Tapi terus di halaman selanjutnya ada demit-demit Pangreksaning Negari Surakarta. Ya, Mbah Jebres dan lain-lain itu kan. Iya. Panggung, sing remeksa ning panggung itu kan ada. Iya. Jadi nama daerah panggung di dekat stasiun Jebres itu memang dari dulu namanya panggung. Iya, sudah lama memang. Sejak zaman keraton sudah dinamakan panggung. Apa ya? Menarik. Saya pengennya nanti kedepannya mungkin Brave juga bahas yang kayak gitu. Jadi agak Iya. akademis sedikit. Bikin kita pinter. Gawe wae. Soalnya saya itu juga gatel. Terus Gatel terang Mas. gatel. Itu tadi loh, termasuk yang pengen buat apa? Karya film yang bener-bener apa? Ya diperhitungkan dengan matang lah. Artinya Iya. nggak cuma sekedar horor yang waton ngageti wong. Iya. Waton Tapi ngageti. Anda udah pernah bikin film horor? Eh, pernah tapi gagal edit. Wah, Anda itu jangan banyakan gagal edit. Lah kenapa? Harusnya bikin film tuh dijadiin. Jangan digagalin editornya itu. Berapa film kita yang gagal edit? Banyak ya? Kasihan yang syuting gitu. Curhat. Bawas curhat. Soalnya Mas Bawas ini pernah ada di beberapa film yang saya gagal edit. Ya lumrah. Anak-anak kos jadi apa? Infrastruktur tidak memadai. Fasilitasnya tidak memadai. Oke. Ya nanti ditandani. Ini kan PC-nya baru. Iya, alat pirantinya baru. Pamer. Sing nunggake TV. Soundcard-nya juga baru ini. Iya, itu baru semua. Baru semua alatnya. Tampilannya kamar juga sudah baru. Ini khusus untuk YouTube ini. Ada lagi contoh konten saya nanti baru tentang mau copat Mas ini Mas. Oh iya, Nanti Mas ditunggu itu. Mas. Kayak Anda kan kayaknya sering juara mau copat ya, jadi terverifikasi gitu. Terverifikasi. Ya, anu aja Mas. Apa? Buat ini loh. Mau copat itu kan sebenarnya kan sekarang banyak lomba mau copat. Iya. Tapi sayangnya Solo sendiri aja lah. Solo. Mau copat gaya Surakarta iki sing piye tau? Itu ada bedanya, Mas, kayak Surakarta sama Yogyakarta. Nah, mungkin ada bedanya. Tapi kalau lihat banyak konten-konten yang disajikan oleh konco-konco Solo, judulnya mau copat. Ini artinya dia bermaksud untuk menyajikan tembang mau copat. Iya. Tapi aturan-aturan atau apa ya, konvensi-konvensi dalam mau copat yang pernah saya dengar itu nggak sesuai dengan yang mereka sajikan. Kayak seperti ojo medot tembung. Oh, Itu kan pemenggalan Menggalan, antar suku kata iya, itu. itu. Terus apa? Artikulasi harus jelas.
Terus apa lagi ya? Cengkoke kudu lugu. Itu nggak terrealisasikan dalam sajian mereka. Lah, apakah Mocopat Solo itu seperti itu atau bagaimana? Kalau di konco-konco di Jogja kan jelas, ojo nganti medot tembung. Tembung itu bukan artinya kata tapi ngano, apa ya istilahnya? Frasa kata. Iya. Jangan sampai medot frasa kata. Seperti itu. Jadi cengkoke mbah kaya ngopo wae ning waton apa? Dalam artian misalnya cengkoke nek dipedhotke ning nggon kene ora penak. Ya kuwi kudu dipenak-penakke supaya ngoyak ini tadi, ngoyak pedotan frasa kata tadi. Tapi kalau yang terjadi ya kanca-kanca wis sing sekitar kita aja, itu ora ngono. Jadi manute ya sak penake napase, sak penake nadane gitu. Ya saya pikir itu karena teman-teman juga belum terlalu paham dasar-dasarnya membaca Mocopat mungkin. Nah ya, lah itu tadi. Justru karena malah gini. Lah terus sing bener sing piye? Iya. Ya kan begitu. Bener sing piye? Lah kecuali cengkok-cengkok yang lazim kita dengar itu memang sudah artinya karena sering ditembangke kayak misalnya pamedare wasitane ngati cuman tokoane rupu jango itu kan dia medot apa cengkoke medot nadane dan wis sekaligus medot kalimate pamedare wasitane ngati wis penak sak cengkoke medot itu penak gitu. Iya. Cuman tokoane rupu jango coba kuwi ditokke ning nggon diterapkan pada cengkok yang lain. Engko lak dhek medote ning nggon nadane, ora ning nggon frasa katane. Itu banyak yang seperti itu. Banyak yang apa? Yang salah untuk ya piye ya ora salah. Kurang tepat. Ya kurang tepat lah. Jadi soalnya dadi ora kewaca. Jadi enggak tersampaikan maksudnya. Itu kan banyak pada karya-karyanya Mbah Narto Sabdo itu kan juga banyak yang apa angin mangidet itu namanya apa Katurno kebare lar ambabar laju miber ibere gitu kan. Yeah. Nah laju miber ki gathok karo sing ngarepe itu berdiri sendiri laju miber lagi ibere lumayan ngawang-ngawang. Tapi karena itu kan kalau itu kan ya apa gerongan ya, iya, gerongan atau artinya diterapkan pada sebuah dalam gending. Artinya secara aturan yang pernah saya dengar tidak masalah. Medhot tembung pun ora masalah. Iya. Di dalam itu. Jadi sastra iki lali aku tembungnya. Jadi cengkoknya ini diikuti oleh lirik. Jadi liriknya ini manut cengkoke. Tapi kalau mau cepat, cengkok ini tadi manut liriknya. Apa istilahnya sastra kawang kuing tembang, sejine tembang kawang kuing sastra apa itu? Saya lupa ya. Ya intinya itulah. Intinya itu. Itu kan banyak itu. Coba nanti dibuka lagi aku soalnya suwe banget orang maca kuwi. Iya, kan kalau Anda mau bikin itu konten soal itu kan, iki patut untuk dibaca-baca lagi. Iki bintang tamune kowe dina iki bintang tamune. Aja aku sing akeh ngomong. Lho, jenengan ngomongin Mocopat ya saya manut, saya enggak tahu lho Mocopat. Ya gara-gara kuntilanak. Urusannya itu ngomong Mocopat itu lomba berapa kali dulu waktu SMP kalah terus saya. Lah kok iso kalah? Yuk kalah aja, berarti kan saya nggak bakat Mocopat. Ya enggak gitu. Iya saya kalah terus. Itu bisa saja jurinya yang nggak paham. Duh, jurinya paham loh. Masuk juri nggak paham? Loh, banyak yang kayak gitu. Lomba seni itu banyak yang kayak gitu. Oh gitu ya? Loh, gimana sampean tuh? Apalagi yang namanya apa yang sekarang FLS 2N itu. Iya. Yeah. Bolehlah dibilang aja sama itu berarti Kementerian apa? Pendidikan ya? Kementerian Pendidikan itu. Kemendikbud. Iya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. DE paham orang. Sekarang buat ada apa buku pedomannya dan lain-lain itu. Tapi enggak sesuai artinya ketika dicakke iki angel nang nggon kesenian itu. Juri.
pemilihan juri. Itu kalau kalau di Jawa Tengah mungkin tingkat provinsi mungkin cek rada luwung ya. Ketika tingkat kabupaten jurinya tidak berkompeten. Jurinya orang-orang tradisi. Padahal ini apa? Festival lomba seni nasional. Artinya karya baru yang disajikan. Kreasi berarti. Kreasi. Yang dinilai akhirnya sesuai dari sudut pandang konvensional. Misalnya tari gitu. Nontonnya dari sudut pandang konvensional. Kan gitu. Ya. Ya mungkin pada saat itu belum ada orang yang cocok untuk jadi juri. Bukan cuma saat itu, sampai sekarang. Sampai sekarang kayak gitu. Jangan salah kamu. Kayak gitu. Dan sebenarnya kalau boleh saya menilai lomba itu selera juri. Seni loh ya. Lomba seni itu selera juri. Jadi ketika seorang peserta atau sekelompok peserta itu bertanya jurinya siapa, itu harusnya panitia jawab. Iya harusnya gitu lah, biar fair. Iya fair, jawab jurinya siapa. Mungkin takutnya kan kayak dulu wah nyogok dan lain-lain. Enggak gitu. Soalnya biar tahu selera jurinya itu. Jadi arahnya pertunjukan mau dibawa kemana gitu. Harusnya tahu. Harus jurinya siapa. Itu boleh jujur lah, seni itu kan nggak bisa dinilai dengan angka kayak lomba. Kalau sepak bola ngegolin berapa udah tahu. Badminton ngegol ke piro apa terus semua orang bisa menilai kalau sepak bola. Ya. Ini kedepannya mau apa Mas? Kedepannya ya dalam waktu singkat ini aja. Dalam waktu 1 bulan ini, 1 bulan 2 bulan ini pengen apa ini? Iya buat konten. Horor lagi. Iya horor lagi. Sama TA kalau ada kesempatan. Nanti di-share ke neng akun-akune konco-konco. Apanya? Trailernya. teasernya pementasan itu loh. Belum ada apa-apanya. Saya tuh mau minta bantuan Anda. Kendalanya apa tuh kendalanya? Kendalanya nggak ada apa-apa, Mas. Coro starter motor itu nggak ada starternya mesin Mas. Wah kini entek. Nah semacam itu. Tukar tambah aja Mas 150.000. Aku baru ganti aki soal. Ya semoga apa untuk tugas hackernya diberi kelancaran lah. Iya. Semoga diberi kelancaran. Kerep kumpul karo kanca-kanca wae. Jadi saran saya ya kerep kumpul karo kanca-kanca, kerep wedangan, kerep ndolani kancane, itu nanti pasti ya teman-teman yang positif, artinya bukan ngumpuli temen dolanan game ya enggak gitulah ya. Ngobrol lah, sharing-sharing karo kancane. Mesti idenya metu. Pasti banyak ide-ide yang masuk. Kendalanya apa toh? Iya gitulah. Butuh bantuan alat ya kanca-kanca oke. Iya. Sing mungkin sing angel itu kendala nek kanca-kanca nek mbok sambati dana ora nek. Jelas itu tanggung jawab sendiri ya. Individu saya. Iya, kalau maksudnya kalau sambatnya perkara tenaga itu kanca-kanca kan mesti ya oke aja lah. Itu oke lah. Garap apa gitu loh. Ada mungkin kan udah ada planning yang sudah pernah terpikirkan. Yeah. Nah itu tinggal buat aja master plan-nya. Itu soalnya mumpung konco-konco kan yang dari luar daerah kan wis bosen ning omah iki dadi nglumpuk ning Solo iki. Kanca-kanca itu kan. Ada ngapain tuh mereka? Enggak tahu. Lah kowe barang ini ngene kok. Loh, saya kan mau TA oh jadi TA. Ya buat aja lah. Buat horor itu loh. Ya bener. Ya buat horor aja dibuat tugas akhir. Itu kan nggak masalah itu. Itu kan nanti kan tergantung pertanggungjawaban karyanya kan, tergantung tulisannya juga. Apa tuh? Gampang. Oke saya bisa disambati. Nek kancane oke kan ngono. Iya nanti jagongan lagi lah itu nanti. Ya oke. Gue jagongan lagi off air ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Bawas. Iya. Nanti lain kali kita ngobrol lagi, ngobrol santai aja lah. Jadi ngobrolnya ora usah ditentukan iki temane apa dan lain-lain. Jadi mengalir aja lah, mengalir aja. Nanti mungkin yang konten mau coba itu nanti
ikut. Aku rencananya ya aku bintang tamunya ganti-ganti. Iya, Hari ini bintang tamunya siapa? ya itu Melu nembang. ya lebih baik yang bisa mencopat gitu. Ya iso, ya iso. Itu nanti channelnya bukan cuma channel mau copat gitu. Iya. Geladan sekarang mau copat. Jadi belajar. Kita belajar tapi ya live, kita live kan di sini. Iya. Hmm. Kayak gitu. Jadi memang khusus untuk memperlihatkan kita ketika kita proses belajar mencoba. Ya. Oke, terima kasih. Lain Ya. waktu disambung lagi. Iya, siap Mas. Oke, makasih ya. Ya. Ngobsesi. Ngobrol seputar seni.